Shalom, apa kabar saudara-saudara? Apapun situasi dan kondisi keadaan saudara, semoga tetap bersemangat. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan saudara-saudara. Saat ini kita akan bersama merenungkan satu teks Alkitab dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara, mana yang lebih penting? Banyak mendengar atau banyak berbicara? Banyak mendengar atau banyak berbicara? Sebuah pertanyaan yang jawabannya bisa debatable, bermacam-macam. Ada yang menjawab mendengar itu lebih penting daripada berbicara. Tapi ada pula yang pasti mengatakan berbicara jauh lebih penting, jauh lebih berguna daripada mendengarkan. Tergantung konteksnya. Seseorang disebut sebagai orator handal atau motivator unggulan karena ia memiliki kualitas, kompetensi. Ia pandai berbicara, ia pandai berkata-kata. Namun, seseorang bisa disebut sebagai konselor yang baik karena ia memiliki kemampuan untuk sabar mendengar, sabar mendengarkan. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana dengan seorang nabi? Apakah ia harus banyak mendengar atau justru banyak berkata-kata? Nabi Yesaya, seorang nabi yang diutus oleh Allah, bisa disebut sebagai penyambung lidah Allah kepada umat. Ia bertugas sebagai penerus warta dari Allah. Mungkin bisa kita samakan dengan jubir atau juru bicara dalam konteks kekinian. Menariknya, ketika Nabi Yesaya menyadari tugas dan tanggung jawabnya, seorang nabi tentu tidak boleh berkata-kata semaunya sendiri. Tetapi ia harus berkata-kata seturut dengan maksud dan kehendak Allah. Karenanya Nabi Yesaya tidak mempertentangkan, tetapi memilih kedua-duanya. Di satu sisi, ia terus belajar mendengarkan suara Allah. Tujuannya apa? Agar ia bisa berkata-kata seturut maksud dan kehendak Allah. Tidak dipertentangkan, tetapi keduanya adalah sebuah korelasi yang dipilih semuanya. Mendengarkan dengan baik, tetapi sekaligus juga berkata-kata dengan baik. Nah, saudara-saudara, tidak berhenti di sana. Bagi Yesaya untuk bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik, seseorang harus menjadi murid. Apa artinya? Mendengar dan berkata-kata adalah sebuah proses belajar tanpa henti yang harus dilakukan terus-menerus siapapun dia. Nabi Yesaya mengatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Siapapun kita, menjadi pendengar yang baik haruslah terus dilakukan, dipelajari dari waktu ke waktu. Mendengar dan berkata-kata itu membutuhkan pikiran dan perasaan seorang murid. Tidak hanya belajar terus, tetapi juga ada keterbukaan pikiran,
keterbukaan perasaan bagaikan seorang murid. Seorang murid terus merasa haus akan ilmu pengetahuan. Dia mau membuka diri. Dia selalu merasa kosong dan siap sedia untuk diisi. Demikian pula ketika kita mau menjadi seorang murid yang mau mendengar, dan seorang murid yang mau berkata-kata seperti sang guru. Saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk menjadi utusan-utusan Allah, penyambung lidah Allah, pewarta suara Allah di tengah kehidupan. Pewarta-pewarta Allah yang mau terus belajar menjadi seorang murid yang belajar setiap saat untuk mendengar dan untuk berkata-kata seperti Allah. Kita diingatkan hari ini, kalau kita mau menjadi utusan-utusan Allah di tengah kehidupan, itu berarti kita mau mendengarkan Dia, kita mau berkata-kata seperti Dia. Dan yang tidak boleh dilupakan, antara mendengar, berkata-kata juga harus berkesinambungan dengan apa yang kita lakukan. Mendengar, berkata-kata, dan berbuat sesuatu. Ada kesinambungan ketiganya. Selamat menjadi murid yang mau mendengar, mau berkata-kata, dan juga mau melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.